Apa sih kita harus memperingati Hari Kartini? Buat apa sih emangnya? Emang penting ya Hari Kartini itu? Perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Hai Healthies, kembali lagi di podcast Wait Campus bersama aku Fadila yang siap menemani podcast pada episode kali ini. Gimana nih Healthies, kabar kalian? Baik-baik aja kan? Oke, di episode kali ini aku akan membawakan satu topik spesial karena di bulan ini kita akan sama-sama memperingati salah satu hari nasional, yaitu Hari Kartini. Sebelum itu aku mau ngucapin selamat Hari Kartini buat perempuan-perempuan di Indonesia. Mungkin dari kalian masih ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus memperingati Hari Kartini? Buat apa sih emangnya? Emang penting ya Hari Kartini itu? Yes, sini, aku kasih tahu. Hari Kartini itu jadi salah satu momentum penting untuk kita, khususnya untuk perempuan di seluruh Indonesia. Karena dulu nih, atau mungkin sampai sekarang kita masih sering dengan stigma dari masyarakat soal perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Nanti juga bakal di rumah aja, ngurus dapur, ngurus anak. Padahal nih ya, R.A. Kartini itu sangat amat memperjuangkan hak wanita loh, khususnya soal pendidikan. Beliau pun membangun sekolah khusus perempuan dengan bantuan dari orang Belanda secara langsung. Melalui sekolah inilah Kartini dinobatkan menjadi perempuan pertama yang memprakarsai kemajuan pendidikan perempuan di Indonesia. Keren banget ya. Kalau kalian mau tahu kisah perjuangan dari Kartini, mungkin kalian bisa baca buku Harus Kilat Berkilah Terang. Sekarang nih, kalau kita ngomongin kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, mungkin gak akan jauh-jauh dari yang namanya kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender itu sendiri mengacu pada peran, hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama gitu antara laki-laki dan perempuan. Mungkin di masyarakat kita masih banyak yang belum bisa mengedepankan kesetaraan gender. Contoh kecilnya aja nih, menurut masyarakat tuh pemimpin harus laki-laki. Padahal sebenarnya perempuan pun punya hak yang sama bisa jadi pemimpin. Perempuan juga bisa kok jadi pemimpin. Contoh lainnya, misal laki-laki tuh dikatakan keren, katanya perempuan yang tertuju pada dia. Coba sebaliknya, perempuan akan dihujat, dikatain kalau banyak laki-laki yang tertuju pada dia. Gimana sih Healthies? Gak adil gak sih? Kalau gitu susah ya jadi perempuan ternyata. Di Indonesia sendiri ruang untuk perempuan bisa dikatakan masih kurang. Padahal R.A. Kartini itu sudah bersusah payah membuka ruang kesempatan bagi perempuan yang bisa dibilang mungkin ya pada saat itu tuh akses pendidikan masih terbatas. Perempuan masih dianggap sepele oleh laki-laki. Dan perempuan juga masih tertindas saat itu. Tapi karena perjuangan keras yang dilakukan oleh Kartini, kita bisa merasakannya sekarang. Kita sama-sama memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Kita udah nggak dianggap sepele lagi, dihargai. Malah justru nih, sekarang banyak perempuan yang semakin dilibatkan dalam pengambilan keputusan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun negara sekaligus. Selain itu juga banyak perempuan sekarang yang mencapai prestasi. Aku kasih contoh nih, power yang dimiliki seorang perempuan. Misal nih, udahlah kita ngomongin gak usah jauh-jauh sama negara. Di dalam keluarga kita sendiri nih, kalian pasti gak bisa nyangkal kalau pemegang kekuasaan tertinggi di rumah itu pasti ibu kalian. Atau mungkin kalian punya kakak perempuan, pasti mereka kan yang berkuasa. Kalau kata orang-orang sih, pas terkuat di bumi ya the power of emak-emak. Udahlah, gak bisa disalahkan.
Contoh lain di kampus kita nih, ada dosen yang mendapatkan penghargaan sebagai juara satu dosen berprestasi tingkat nasional. Dan beliau adalah seorang perempuan loh. Tahu nggak siapa? Tahu nggak siapa? Beliau adalah Ibu Dr. Kristiana Wijayanti, Bidan, Magister of Midwifery. Hebat banget ya Heltis. Jadi juara satu dosen berprestasi tingkat nasional. Ya cuma itu aja sih, di tingkat negara pun sekarang para perempuan juga banyak mendominasi. Kita juga pernah dipimpin oleh presiden seorang perempuan. Banyak juga para staf negara dan menteri kita yang seorang perempuan. Tuh, kalian jangan mau kalah dong Heltis. Tapi Heltis, sayang banget nih, ada beberapa fenomena yang justru beberapa perempuan tuh menurunkan value mereka yang sudah payah diperjuangkan oleh Kartini. Kayak contohnya nih, kurangnya women support women. Kayak menyudutkan sesama perempuan, saling merendahkan, kurang menghargai, atau bahkan mengomentari keputusan perempuan soal pilihan pribadinya. Padahal kan itu pilihan pribadi ya, kenapa harus dikomentari? Misal keputusan soal perempuan itu ingin menikah di usia berapa, nantinya akan melahirkan secara normal atau sesar. Bahkan Heltis, ada yang lebih parah, yaitu hobi membandingkan sesama perempuan. Padahal kan setiap wanita itu punya potensi dirinya masing-masing. Yuk Heltis, kita membiasakan untuk women support women. Ya kalau dipikir-pikir, kita sendiri juga sebagai perempuan kan nggak mau ya kalau menerima perlakuannya juga enak dari sesama perempuan. Kita kan juga kurang nyaman. Mungkin harapanku untuk kalian semua nih, Kartini muda Indonesia masa kini, jadilah perempuan yang memiliki dan memanfaatkan akses pengetahuan. Kalian boleh kok memaksimalkan potensi yang ada pada diri kalian. Loh, boleh banget dong. Tapi jangan lupa bahwa pengetahuan tuh jadi kuncinya. Ingat ya Heltis, kita punya value yang harus kita jaga. Jangan malah diri kita sendiri yang menurunkan value tersebut. Gak ada yang boleh menjelekkan martabat seorang perempuan loh, baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Karena perempuan tuh bisa dikatakan salah satu aspek terbentuknya generasi emas di masa mendatang. Karena aku pernah dengar kalimat kayak gini, generasi emas lahir dari perempuan yang cerdas. Betul gak Heltis? Setuju gak? Mungkin itu aja Heltis yang bisa aku sampaikan di podcast spesial hari Kartini ini. Semoga bisa untuk memotivasi perempuan-perempuan di luar sana. Heltis, jangan lupa untuk istirahat, tidur yang nyenyak, minum air putih yang banyak. Nantikan episode podcast lainnya di bulan ini.